Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lini Siliba. Seperti yang kalian lihat, saya sekarang berada di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kepada teman-teman semua, selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tempat di mana ide-ide besar bertemu dengan dunia nyata. Di sini, kami tidak hanya belajar teori ekonomi, tetapi juga membangun keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia bisnis yang terus berkembang. Kebaik, dalam video kali ini, saya akan membahas komprehensif mengenai berbagai topik penting dalam dunia ekonomi syariah serta perbankan syariah di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keseluruhan dari poin-poin video part 1 sampai part 7. Yang pertama tentang perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan produk syariah. Yang ketiga, praktik bisnis pasar tradisional dalam perspektif syariah. Yang keempat, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Yang kelima, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, yang keenam adalah inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Yang terakhir yang ketujuh tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Ayo kita simak bersama-sama. Oke baik, yang pertama kita akan membahas tentang perbedaan ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional. Pastinya saat kita membahas perbedaannya, terlebih dahulu kita akan membahas definisi dari ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi berlandaskan pada hukum Islam yang berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat dengan menjauhi praktik yang dianggap merugikan atau haram seperti riba, maisir atau perjudian, dan gerhar ketidakpastian. Contohnya adalah dalam ekonomi syariah, transaksi pinjaman tidak menggunakan riba atau bunga. Misalnya, bank syariah memberikan pembiayaan dengan akad murabah atau jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati bersama, bukannya dengan bunga seperti di bank konvensional. Sedangkan definisi bank konvensional sendiri itu merupakan transaksi yang dilakukan berdasarkan mekanisme pasar bebas, di mana nilai barang dan jasa ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran. Perbankan menggunakan bunga sebagai dasar perhitungan biaya pinjaman dan pendapatan. Seperti contohnya yaitu di bank konvensional, jika seseorang meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 10% per tahun, maka dia harus membayar 11 juta setelah setahun. Nah, berbeda dengan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil seperti pada akad atau mudharabah kerjasama usaha. Ilustrasinya adalah dalam sistem ekonomi konvensional, misalnya sebuah perusahaan mendapatkan pembiayaan dengan bunga 10% per tahun. Di sisi lain, bank syariah akan memberikan pembiayaan berdasarkan musyarakah atau kerjasama bagi hasil, di mana laba dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kelebihan dan kekurangan produk syariah, di mana ada berkah dan juga berkelanjutan. Produk syariah karena menghindari riba dan spekulasi dipercaya memberikan keberkahan dan juga keberlanjutan. Sebagai contoh adalah murabah di bank syariah lebih transparan karena harga barang dan keuntungan telah disepakati sebelumnya, menghindari ketidakpastian yang ada dalam pinjaman berbunga di bank konvensional. Selanjutnya adalah kurangnya pemahaman. Banyak orang yang masih menganggap bahwa produk syariah lebih rumit dibandingkan produk konvensional. Misalnya dalam produk tabungan syariah, masyarakat sering bingung dengan istilah nisbah atau bagi hasil yang berbeda dengan bunga tetap di bank konvensional.
Menurut data statistik berdasarkan survei dari OJK pada tahun 2023, hanya sekitar 25% masyarakat Indonesia yang memahami dengan baik konsep produk perbankan syariah, di mana perbandingan tabungan syariah versus konvensional. Jika di bank konvensional, kita mendapat bunga 5% per tahun. Nah, di bank syariah, kita tidak mendapatkan bunga, tetapi bagi hasil berdasarkan keuntungan bank tersebut. Nah, misalkan kita memiliki dana yaitu 10 juta di tabungan syariah dan mendapatkan bagi hasil sebesar 4% setelah setahun. Kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu praktik bisnis pasar tradisional dalam perspektif syariah. Sebelumnya kita akan belajar dulu apa itu pasar tradisional. Pasar tradisional adalah tempat transaksi langsung antara pedagang dan konsumen dengan harga yang dinegosiasikan secara bebas. Nah, misalnya pasar tradisional di Indonesia seperti pasar Tanah Abang yang menyediakan barang keuntungan sehari-hari, atau kalau di sini adalah pasar yang biasa kita kenal dengan pasar Barito, agar lebih mudah ya teman-teman, di mana mereka menjual berbagai keuntungan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pasar tradisional, di mana ada jual beli yang adil. Dalam transaksi perdagangan harus memberikan harga yang wajar dan juga sesuai dengan kualitas barang. Penipuan atau penggelapan harga dilarang dalam ekonomi syariah. Contohnya adalah seorang pedagang di pasar tradisional menurut prinsip syariah harus menyatakan harga secara jujur tanpa menambah markup yang tidak wajar atau memberikan barang yang cacat tanpa pemberitahuan pembeli. Selanjutnya adalah penerapan hukum syariah dalam pasar tradisional. Sebagai ilustrasi, contohnya adalah pedagang di pasar tradisional yang menerapkan prinsip syariah. Misalkan tidak memperdagangkan barang yang haram seperti daging babi atau minuman beralkohol. Transaksi jual beli yang dilakukan juga harus transparan mengenai harga dan juga kualitas barang yang dijual. Oke, yang bagian keempatnya adalah peran lembaga, industri pendukung, dan pengembangan perbankan syariah. Nah, peran lembaga pengawasan atau regulasi yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana mengawasi perbankan syariah dan memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya adalah Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan oleh bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Misalnya, OJK mewajibkan bank syariah untuk menyusun laporan tahunan yang memuat status kepatuhan syariah. Industri pendukung di mana ada asuransi syariah. Asuransi syariah ini mengembangkan produk asuransi berbasis syariah yang mengutamakan prinsip gotong royong dan berbagi risiko, bukan berdasarkan keuntungan semata. Contohnya adalah prudensial syariah adalah contoh produk syariah, asuransi syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam menawarkan perlindungan, di mana kerjasama Bank Indonesia dalam pengawasan dan regulasi yang mendukung pengembangan produk-produk perbankan syariah yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Misalnya, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mendorong penggunaan sistem pembayaran syariah. Kita akan masuk pada bagian yang kelima, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, di mana kita akan belajar sejarah peran Bank Indonesia. Sebelum terbentuk Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh lembaga keuangan, termasuk bank konvensional dan juga bank syariah. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk mengawasi
keseluruhan sektor jasa keuangan secara lebih terintegrasi dan fokus pada perlindungan konsumen serta pengembangan sektor keuangan. Contoh konkretnya adalah dengan kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, kini Bank Syariah memiliki regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi. Otoritas Jasa Keuangan memastikan bahwa semua bank syariah mengikuti pedoman syariah yang sudah ditetapkan. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memiliki dua tugas yang cukup berat, yaitu pengawasan dan kebijakan moneter. Dengan adanya OJK, tugas pengawasan dan regulasi diserahkan kepada OJK, sementara Bank Indonesia fokus pada stabilitas sistem keuangan. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian yang keenam, yaitu inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, di mana di sini ada program-program syariah seperti contohnya adalah Bank Indonesia meluncurkan program yaitu Indonesia Syariah Ekonomi, di mana untuk memperkenalkan ekonomi syariah kepada masyarakat dan juga meningkatkan literasi keuangan syariah. Sebagai ilustrasinya adalah Bank Indonesia melalui kantor perwakilan daerah melibatkan masyarakat dalam program edukasi keuangan syariah, sehingga mereka bisa memahami produk-produk syariah dengan lebih baik. Selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur keuangan syariah. Contohnya yaitu Bank Indonesia mendukung pengembangan sistem pembayaran syariah atau sekarang disebut seperti KRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard untuk transaksi yang lebih mudah dan juga efisien. Bank Indonesia juga aktif kerjasama dengan lembaga internasional seperti Islam Development Bank atau IDB untuk memperkenalkan dan memajukan sektor perbankan syariah Indonesia di dunia internasional. Oke, baik, materi selanjutnya adalah bagian yang ketujuh, yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan perbankan syariah di Indonesia. Di mana kurangnya literasi keuangan syariah. Meskipun perbankan syariah sudah berkembang cukup pesat di Indonesia, literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat masih rendah. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami bagaimana produk perbankan syariah bekerja, seperti sistem bagi hasil, murabaha atau ijarah. Contohnya adalah survei OJK pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% masyarakat Indonesia yang memahami produk dan bisnis perbankan syariah secara memadai. Selanjutnya adalah keterbatasan produk atau infrastruktur, di mana produk perbankan syariah masih terbatas jika dibandingkan dengan produk perbankan konvensional. Beberapa produk yang tersedia belum mencangkup seluruh kebutuhan pasar seperti produk pembiayaan untuk sektor mikro atau UMKM yang lebih kecil. Contohnya adalah bank-bank syariah masih terbatas dalam memberikan kredit kepada UMKM yang beresiko tinggi karena mereka harus mengikuti prinsip kehati-hatian yang lebih ketat. Yang selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Kurangnya tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi dan keuangan syariah menjadi hambatan. Hal ini mempengaruhi kemampuan lembaga keuangan untuk mengembangkan produk-produk baru atau memberikan layanan berkualitas. Contohnya adalah meskipun ada program pendidikan syariah di universitas-universitas, besar jumlah profesional yang memiliki sertifikasi dalam bidang perbankan syariah masih terbatas. Selanjutnya adalah regulasi yang belum optimal. Meskipun regulasi perbankan syariah telah diperkenalkan, implementasinya belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pasar yang berkembang. Terkadang terdapat ketidakkerjasamaan dalam penerapan peraturan terkait produk syariah.
Contoh, yaitu beberapa bank syariah mengeluhkan keterbatasan regulasi yang dapat menghalangi inovasi baru, produk baru, seperti pembiayaan untuk sektor-sektor tertentu yang belum memiliki ketentuan syariah yang jelas. Selanjutnya adalah peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, yaitu ada potensi pasar yang besar, di mana peluangnya yaitu Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki pasar yang sangat besar untuk perbankan syariah. Potensi pasar ini memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk berkembang pesat, terutama dengan meningkatkannya kesadaran masyarakat tentang pentingnya prinsip syariah dalam ekonomi Islam, dalam kegiatan ekonomi. Contohnya adalah berdasarkan data OJK 2023, meskipun pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia sekitar 66-7% dari total perbankan, namun sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan tingkat pertumbuhan sekitar 15% per tahun. Yang kedua atau selanjutnya adalah tumbuhnya kelas menengah dan juga pengusaha muslim, di mana peluangnya itu sering dengan bertumbuh kelas menengah di Indonesia dan semakin banyaknya pengusaha muslim yang ingin berbisnis sesuai dengan prinsip syariah. Sektor perbankan syariah memiliki peluang untuk berkembang. Kelas menengah ini membutuhkan produk finansial yang adil dan juga transparan. Sebagai contoh, banyak pengusaha muslim yang mulai memanfaatkan pembiayaan syariah untuk mengembangkan usaha mereka, seperti pembiayaan musyarakah untuk proyek bersama, untuk murabah, untuk pembelian barang modal. Yang selanjutnya adalah kemajuan teknologi keuangan atau vintage syariah, di mana peluangnya sering dengan perkembangan teknologi informasi. Sektor vintage syariah menawarkan peluang besar untuk memperkenalkan produk perbankan syariah secara lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama generasi muda. Contohnya adalah platform vintage syariah seperti Alami dan Modalku telah memfasilitasi pembiayaan berbasis syariah untuk sektor UMKM yang semakin banyak diminati oleh pelaku usaha. Selanjutnya adalah dukungan dari pemerintah dan juga Bank Indonesia, di mana peluangnya pemerintah Indonesia mendukung pengembangan sektor perbankan syariah melalui berbagai kebijakan, termaksud insentif pajak untuk produk syariah dan pengembangan pasar modal. Contohnya, Bank Indonesia dan OJK telah meluncurkan berbagai program seperti Program Indonesia Syariah Ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Di sini ada ilustrasi dan juga datanya. Ilustrasinya, contoh misalnya pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia atau biasa kita singkat dengan BSI berhasil mencapai aset lebih dari 250 triliun, mencatat pertumbuhan yang lebih signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, peluang untuk ekspansi dan pengembangan sektor perbankan syariah sangatlah besar. Nah, menurut data sebuah studi dari McKinsey dan Company memperkirakan bahwa potensi pasar perbankan syariah global akan mencapai lebih dari 3 triliun US dollar pada tahun 2025 dengan Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar. Selain tantangan dan peluang yang tadi, ada pun beberapa tantangan dan peluang perbankan syariah di Indonesia, di mana meskipun perbankan syariah semakin berkembang, banyak masyarakat Indonesia yang masih kurang memahami prinsip dasar keuangan syariah dan produk-produk yang ditawarkan. Keterbatasan edukasi dan juga sosialisasi menjadi hambatan utama dalam memperluas basis pelanggan bank syariah. Banyak orang masih lebih
memilih bank konvensional karena lebih familiar dengan produk dan layanan yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan media untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Selanjutnya adalah pasar modal syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Banyak investor global yang tertarik dengan instrumen investasi syariah seperti sukuk. Nah, Indonesia berpotensi besar menjadi pusat pasar modal syariah di dunia, mengingat populasi muslim yang besar dan regulasi yang mendukung pengembangan pasar modal syariah. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin global dalam industri keuangan syariah. Beberapa bank syariah Indonesia telah mulai berekspektasi ke negara-negara dengan populasi muslim besar lainnya seperti Malaysia dan juga Timur Tengah. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sehingga ada pasar yang sangat besar untuk produk-produk keuangan syariah. Hal ini menjadi peluang besar untuk perbankan syariah dalam menarik lebih banyak nasabah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, peluang untuk pengembangan perbankan syariah semakin besar. Selanjutnya adalah pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan mendukung pengembangan perbankan syariah dengan berbagai kebijakan seperti memberikan insentif lebih bagi lembaga keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki program khusus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan perbankan syariah di Indonesia. Dalam perbankan syariah membuka peluang besar untuk memperluas akses, mengurangi biaya operasional. Produk vintage syariah seperti aplikasi pembayaran peer-to-peer dapat membantu masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh bank konvensional. Selanjutnya, program edukasi yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman tentang keuangan syariah, baik melalui media sosial, seminar, dan pelatihan sangat penting. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga lembaga keuangan syariah, sangat diperlukan dalam memperluas literasi keuangan syariah. Selain bank, lembaga keuangan syariah non-bank seperti perusahaan pembiayaan syariah dan asuransi syariah memiliki peran besar dalam menyediakan solusi keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk syariah misalnya semakin banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang ingin melindungi diri dan keluarga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang terakhir adalah keuangan dan perbankan syariah Indonesia akan terus berkembang dengan dukungan regulasi yang semakin baik serta meningkatnya kesadaran masyarakat. Tantangan-tantangan yang ada perlu diatasi dengan inovasi dan kolaborasi antara lembaga keuangan serta fokus pada pengembangan teknologi dan produk yang lebih menarik. Kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya paparkan tadi adalah ekonomi syariah dan produk-produk perbankan syariah memberikan alternatif yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan sektor ini membutuhkan kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan juga masyarakat. Menurut data, perbankan syariah di Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh dengan meningkatnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Pada tahun 2023, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia diperkirakan mencapai 6,3% dari total aset perbankan syariah. Untuk memanfaatkan peluang ini, penting bagi pihak-pihak terkait untuk terus meningkatkan literasi keuangan syariah, memperkenalkan produk inovatif, serta memperkuat infrastruktur dan regulasi yang mendukung sektor ini. Demikian video penjelasan dari saya. Teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.